Halo, kembali lagi di pembacaan kita untuk hari ini, yaitu hari 127. Sebelum kita mulakan pembacaan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih sekali lagi Engkau berikan kami satu kesempatan yang begitu indah untuk merenungkan firman Engkau dalam buku EKT seri 1 Praise the Way. Engkau sertai kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memahami setiap satu yang kami bacakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, semua ini ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Jom kita baca dalam hari yang ke-121 di Zion of Ages nomor 319 hingga 320. Di sini mengatakan ia yang berdiri di samping ibu yang berduka di padang gerbang Naing. Ini sambungan yang kemarin ya. Memperhatikan setiap orang yang berduka dekat usungan itu. Hatinya menjamah kesusahan kita dengan simpati. Hatinya yang penuh kasih dan kasihan adalah hati kelemah lembutan yang tiada berubah. Firman-Nya yang memanggil orang mati supaya hidup kembali, tidak kurang kesanggupannya sekarang daripada waktu dikatakan kepada orang muda di Nain itu. Ia berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Kuasa itu tidak berkurang oleh berlalunya tahun atau oleh pekerjaan yang tidak henti-hentinya, dan kegiatan kemurahannya yang terus mengalir kepada mereka yang percaya kepadanya. Ia masih tetap seorang juru selamat yang hidup. Yesus telah mengubah duka ibu itu menjadi kesukaan tatkala ia mengembalikan anaknya kepada perempuan itu. Namun demikian, orang muda itu telah dipanggil untuk hidup di dunia ini, merasakan derita, menanggung duka, marah bahaya, dan sekali lagi melalui kuasa maut. Tetapi Yesus menghibur duka kita atas kematian dengan berita melalui kuasa maut. Derita menunggang duka berbahaya dan sekali lagi melalui kuasa maut. Tetapi Yesus menghibur duka kita atas kematian dengan berita pengharapan yang tiada taranya. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bahagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Wahyu 1 ayat 18, Ibrani 2 ayat 14 hingga 15. Setan tidak dapat menahan orang mati itu di dalam genggamannya jika anak Allah memanggil mereka hidup kembali. Ia tidak dapat menahan di dalam kematian rohani satu jiwa yang di dalam iman menerima kuasa perkataan Kristus. Tuhan berkata kepada orang yang mati di dalam dosa, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Efesus 5 ayat 14. Perkataan itu kekal sebagaimana perkataan Allah memanggil orang mati yang pertama hidup, masih tetap juga memberikan hidup bagi kita. Sebagaimana Kristus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, memberi hidup kepada anak muda di Nain. Demikian juga perkataan bangkitlah dari antara orang mati merupakan kehidupan bagi jiwa yang menerimanya. Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Inilah semua yang diberikan kepada kita di dalam firman-Nya. Jika kita menerima firman itu, kita mendapat kelepasan. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan awan menyongsong mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 11, 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17. Inilah perkataan penghiburan dengan mana kita diminta saling menghiburkan satu sama lain. Sampai di sini saja pembacaan kita, di mana Tuhan boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Ini merupakan satu penghiburan untuk kita semua, di mana
apabila kita berhadapan dengan kematian, perpisahan sementara di dalam dunia ini yang sangat menyakitkan, kan? Tapi ingat bahwa Tuhan boleh menghidupkan orang-orang yang sudah mati. So, kamu boleh berdoa, memohon Tuhan kekuatan dan menagih, klaim janji Tuhan supaya kita boleh dapat berkat daripada Tuhan. So, sampai di sini sahaja kita punya pelajaran ataupun pembacaan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih yang Kau menyertai kami dalam pembacaan kami sebentar tadi. Pada saat ini kami ingin terus Engkau menyertai kami agar kami tetap berharap dengan Engkau, bersandar sepenuhnya dengan Engkau. Terutama sekali ketika kami bergelut dengan masalah dan cabaran-cabaran suka duka duniawi. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, terima kasih semua dan Tuhan memberkati. Bye.